rekan-rekan yang Tuhan kasihi, anak muda dimanapun berada, khususnya pada saat ini kita bersyukur ya bisa bertemu kembali dan kita akan berbicara tentang dunia anak muda nih. Nah, sekarang sudah semakin canggih. Nah, kita mau lihat bagaimana pembinaan pada anak remaja atau anak muda pada masa yang lalu, beberapa tahun lalu lah ya, nggak terlalu lama juga, dengan pembinaan sekarang. Kita akan bicara dengan dua narasumber ya dalam obrolan santai dari hati ke hati di channel anak dan remaja ini, yaitu yang pertama adalah David Gunawan, yang kedua Grady Esmond. Ya, kita sapa dulu kedua anak muda ini, sebenarnya juga sudah berkeluarga seperti itu, Anapi akan cerita tentang dunia anak muda. Halo David, apa kabar? Halo, selamat malam, Cili. Nanti mungkin David boleh memperkenalkan diri, setelah itu Hai Grade, apa kabar? Baik, Ci. Baik. Wah, happy ya bisa ketemu kalian. Sekarang apa sih kegiatannya kalian berdua? Boleh mungkin salah satu boleh memulai terlebih dahulu, silakan. Yang memulai dulu, apa sih yang sedang dikerjakan sekarang? Oke, saya dulu ya mungkin ya. Eh, Sekarang saya bekerja di salah satu startup yang bekerja di bidang agri-tech dan agribisnis. Jadi eh, agriculture dan teknologi. Namanya Eden Farm. Jadi secara bisnis sih kita berjualan sayur ya sebenarnya. Berjualan sayur, berjualan bahan-bahan komoditas dan sembako seperti itu. Dan posisi saya sebagai salah satu CEO tim bagian strategic business development. Wah, ini menarik nih karena Cici juga pernah beberapa kali ya dengan mengkonsumsi di Eden Farm. Ini rasanya kalau tidak salah di sini juga banyak anak muda ya. Iya, Begitu ya, Fit ya. Anak muda masih yang muda juga. kepikir. Masih muda juga. Perusahaannya juga masih muda soalnya. Iya, iya, betul, betul. Iya. Tapi bisa kepikir ya dunia itu ya. Nanti kita akan lihat, maksudnya anak muda yang berpikir tentang tadinya kita ke pasar, sekarang kita nggak usah ke pasar, cuma di rumah aja. Pasti itu juga karena pandemi seperti itu ya. Begitu ya. Iya, iya betul. Kita juga maksudnya selama pandemi ini malah ini ya, biasa kan banyak bisnis-bisnis yang slowing down lah atau terhambat. Tapi sekarang kalau di Eden Farm sendiri sih selama pandemi sih puji Tuhan sih tidak pernah menurun sih. Malah kita hiring terus seperti itu. Jadi Puji ya kita Tuhan. membantu membantu banyak lapangan kerja juga sih. Iya, para Dan petani dan ya sebagainya ya. betul para Iya, iya. petani, Oke. pedagang pasar. Iya, wah ini menarik sekali ya, dunia yang digeluti oleh anak-anak muda berpikir bagaimana memberdayakan para petani, orang-orang yang nggak bisa jualan di masa pandemi, tapi bisa menolong mereka untuk dapat itu ya, dapat pasarnya lah seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke Grady. Bagaimana cerita sedikit tentang dunianya sekarang? Boleh, Ci. Hai, hai. Perkenalkan namanya Grady. Saat ini bekerja di, kalau industrinya digital marketing. Secara industri itu digital marketing, kalau perusahaannya adalah salah satu perusahaan dari MTech Group. Mungkin a glimpse tentang MTech itu berawalnya dari perusahaan teknologi sih. Dia distributor untuk alat-alat teknologi, lalu berkembang menjadi perusahaan media. Mungkin kalau tahu SCTV, Indosiar, lalu berkembang lagi sekarang ini bisnis lainnya bisa dibilang udah sangat bervariasi sih. Mungkin kalau Cici tahu ada Bukalapak, itu salah satu dari MTech. Lalu ada video, lalu ada beberapa hal yang mungkin lebih banyak dikenal, lagi ada kerjasama banyak tuh dengan Grab. MTech dengan Grab, lalu kalau misalnya e-wallet kita punya Dana, lebih ke arah sana. Nah, kalau aku sendiri di sini kerja as Vice President Commercial, Ci. Jadi yang urusannya jualan-jualan, gitu. Wah, ya, menarik ya, semakin menarik. Kenapa ya? Tadi Grady kan bilang dunia yang
berhubungan dengan sebenarnya teknologi juga ya, maksudnya kayak Bukalapak tadi yang disebutkan beberapa, bahkan yang Dana dan sebagainya itu kayak dunia yang sudah nggak asing lagi gitu ya, karena mau belanja mau apa juga bisa pakai itu. Tapi ini di dalam hal seperti ini pasti peran anak muda yang berpikir bagaimana ini terbentuk pasti banyak gitu ya, anak muda di situ ya. Iya, maksudnya mungkin nggak cuma di dua bidang ini aja ya. Jadi memang semua perusahaan ini mulai banyak hiring anak talent-talent baru lah, talent-talent yang masih muda, terus mulai menggantikan. Jadi anak muda ini memang pemikirannya kan idenya kreatif dan cenderung tuh mereka berpikirnya secara bebas, tidak ada pembatasan-pembatasan. Nah itu sebenarnya berpikir yang kreatif sih itu yang dicari di perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya, kalau David melihat itu sebagai kreativitas anak muda jadinya ya, pastinya bukan hanya dua bidang ini, pasti bidang-bidang yang lain. Kalau Grady tadi mengatakan bahwa bidang itu juga banyak anak muda kalau nggak salah ya. Ada beberapa yang Iya, Cici kenal itu. iya. Sebenarnya setuju sama David, tadi udah sempat sampein bahwa sekarang itu mungkin karena zamannya sendiri juga udah mengarahnya ke digital, teknologi, dan selain ngomongin tentang digital sama teknologi, juga ngomongin tentang kreatif. Tadi David beberapa kali sempat singgung ya, masalah anak muda dan kreatif itu sangat-sangat related, Ci. Bagaimana, salah satu contoh aja, bagaimana bisa dalam kondisi di rumah aja, tetap bisa makan enak, bisa dapat makanan yang kita suka, ngorder yang kita mau, cuman modalin satu HP. Aplikasi semua ada di situ, kita bisa operate itu semua. Bahkan mungkin kalau kita mundur ke belakang lagi, Ci, kalau dulu kita mau transfer atau ngurusin perbankan, mesti datang ya ke cabang, Ngantri. mesti ngantri, isi formulir. Nah, kalau zamannya udah digital, cukup pegang handphone, cuman butuh nomor rekening tujuan, kita udah bisa transfer. Terus itu kalau misalnya kita mau beli kebutuhan wealth management, reksadana, obligasi aja dulu mesti ngisi formulir, sekarang udah sesimpel bisa pakai handphone, Ci. Jadi memang sekarang perkembangannya mungkin menuntut untuk terus lebih explore lagi, lebih kreatif lagi, dan memang tadi juga David udah sempat ngomong bahwa dibutuhkan kecepatan. Dan memang saat ini yang sangat-sangat berkontribusi secara jumlah ya lebih banyaknya anak muda, Ci. Walaupun nggak dipungkiri sebenarnya generasi-generasi yang sebelumnya juga tetap ada. Cuma memang kalau misalnya secara jumlah, kontribusi yang diberikan memang lebih banyaknya anak-anak muda, mungkin bisa dilihat juga dari usia produktifnya juga sih, Ci. Karena kan sekarang udah zamannya, di zaman sekarang yang usia produktifnya ya generasinya generasi milenial dan seterusnya. Mungkin itu sih, Ci, yang bisa aku kasih bagikan. Ya, David dan Grady, maksudnya gini, ini kan menarik. Kalian berdua tuh bisa dikatakan seperti ini. Berangkat dari pengalaman sebagai anak-anak muda yang dulu juga di Komisi Remaja Pemuda seperti itu ya. Nah, sekarang bergelut di dunia yang sangat canggih, dunia yang sudah berbeda jauh dengan yang dulu itu, di mana anak-anak muda dituntut kreativitas. Nah, bicara tentang kreativitas, ada nggak yang zaman dulu ketika kalian di remaja itu atau pemuda, kreativitas itu timbul memang sudah dari sananya, sehingga ketika masuk ke dunia ini mau nggak mau dituntut, atau memang karena perkembangan zaman, atau maksudnya ada dasarnya juga dari situ. Kalau orang males mikir atau dari dulunya memang nggak terlalu kreatif, karena Cici tahu kalian juga orang yang kreatif ya berdua waktu dulu. Oke, Ci. Aku mungkin sharing sedikit flashback lah ya, Ci, pas lagi di Komisi Remaja, berarti waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu, maybe 10, 15, ya sekitar segitu. Kalau misalnya mau hal-hal apa yang bisa menjadi satu dasar, sebenarnya segala sesuatu yang ditanamkan pada saat itu, bibit apapun itu yang ditanamkan pada saat itu, sebenarnya itu semuanya menjadi dasar sih. Tentang kebenaran firman Tuhan, tentang mengenali jati diri. Nah, mungkin aku akan
lebih nge-share terkait yang poin nomor 2, yaitu mengenali identitas pribadi itu siapa. Itu yang mungkin menjadi satu step point buat aku bisa berada di posisi sekarang, di saat yang sekarang, dengan apapun yang aku kerjain sekarang. Karena dimulai dengan pengenalan siapa diri sendiri. Dulu pas lagi di komisi remaja, kalau misalnya kita pas lagi awal-awal, mungkin kita ngerasanya bahwa ya fun ya, karena ada teman-teman, bisa ngumpul juga di gereja, banyak hal dulu yang bisa dilakukan di komisi remaja tuh selain cuma pelayanan gitu ya untuk di gereja, kebaktian, kita juga ada lebih ke fellowship satu sama lain, lebih ngobrolinnya juga nggak mesti ngobrolin tentang Tuhan, tentang kebenaran firman-Nya, tapi bisa ngobrolin yang lebih sehari-hari lah, lebih tentang keadaan di sekolah, tentang percintaan juga bisa gitu ya, siapa naksir siapa, banyak hal yang bisa lebih dig deeper pada saat itu, nggak cuman ngomongin masalah kebenaran firman Tuhan. Nah, berangkat mungkin dari situ, dari perkumpulan, dari orang-orang yang punya semangat yang sama gitu untuk melayani, di situ kita punya ada satu kesamaan mungkin ya, karena kita berangkatnya dari orang-orang yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Berangkat dari situ, jadinya bikin kita juga ngerasa kita punya komunitas yang enak sih untuk bertumbuh. Nah, dari komunitas yang sehat itu, membuat kita punya ekosistem yang mendukung untuk kita mengenali tadi identitas pribadi. Dulu yang paling aku ingat pada saat pertama kali dipercayakan untuk masuk ke kepengurusan di komisi remaja. Pada saat itu kan juga dilengkapi ya, Ci, tentang bagaimana untuk menjadi seorang leader, Christian leadership. Lalu kita juga belajar bahwa leadership dari sisi Kristen itu berbeda dengan yang di dunia sekuler. Perbedaannya adalah untuk Christian leadership lebih cenderung untuk serve. Bagaimana lebih melayani orang-orang untuk melihat mereka melalui pelayanan. Secara simpelnya mungkin lebih ke arah situ. Nah, di situ digali lagi, Ci, waktu pas lagi persiapan untuk kepengurusan kan digali lagi tentang pengenalan karakteristik. Mungkin kalau dulu familiarnya dengan ada 4 karakteristik yang dibagi dari sanguin, flegmatis, melankolis, kolerik. Nah, itu sebenarnya suatu jadi dasar buat pengenalan siapa diri juga sih, Ci. Dan itu nanti bisa berkembangnya menjadi apa strength-nya kita dengan karakteristik yang kita punya, dengan identitas yang kita punya, apa sih strength-nya kita yang bisa kita explore atau gali lagi lebih dalam, yang tujuannya apa? Tujuannya nanti pada saat mulai masuk ke dunia kerja, karena kalau bisa dibilang dunia kerja itu sebenarnya dunia real. Kalau zaman dulu masih kuliah, itu mungkin masih bisa dibilang setengah-setengah real lah ya, karena beban tanggungannya kan belum ada di pundaknya kita. Kalau mau ngomong secara gamblangnya, mau kita nggak kerja pun pasti masih bisa makan, Ci. Tapi kalau misalnya udah masuk ke dunia kerja, tanggung jawabnya udah nggak bisa sesimpel itu. Kalau nggak kerja, ya nggak makan. So, kita mesti benar-benar ngejalaninnya dengan serius dan butuh banyak pertimbangan ya. Risk factor-nya dipertimbangin dengan matang, lalu juga segala sesuatu yang kita mau step juga perlu dipersiapkan dengan matang, termasuk karir path, Ci. Biasanya kan kalau orang kepengennya begitu udah lulus kuliah, pengennya dengan posisi yang bagus juga, dengan kondisi perusahaan yang bagus juga. Cuman kadang-kadang kan nggak semua orang punya privilege itu, Ci. Nggak semua orang bisa start dengan perusahaan yang gede, perusahaan yang udah established, atau enggak posisi yang bagus. Karena ada orang juga yang mesti berangkat dari benar-benar nol, benar-benar yang nggak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu sebenarnya harusnya bisa diatasi kalau kita udah mengenal identitas pribadi kita siapa sih. Nah, mungkin ini aku relatein dengan apa yang aku dapetin pas lagi dulu di awal pada saat di komisi remaja, ataupun pas lagi
ikut dalam kepengurusan. Mungkin itu yang aku bisa bagiin. Iya, Cici setuju tuh Gret. Artinya gini, apa yang dulu kalian dapat di komisi remaja atau pada waktu di komisi pemuda juga pastinya ya, eh, itu firman Tuhan yang kita pelajari atau yang kita terus gumulin itu harus apa ya, diterjunkan dalam dunia nyata, diaplikasikan. Nah, ketika aplikasi itu kan pasti ada tantangan-tantangan seperti itu. Tapi paling tidak kita tahu jati diri kita di dalam Tuhan sehingga kita belajar juga. Tadi dikatakan kepemimpinan, kreativitas dan lain-lain itu kan akan timbul seperti itu ya. Nah, kalau misalnya David melihatnya gini, Fit, kan kalian berdua ini disebut leader muda gitulah ya, sudah jadi leader di usia yang cukup muda ini seperti itu. Nah, bagaimana mengaplikasikan, kira-kira tadi kan Grady bilang bahwa seorang leader Kristen sama yang bukan karena sudah mendapatkan dari komisi remaja dulu atau di gereja. Nah, ini bedanya apa? Ada tantangan nggak? Mungkin Davi bisa cerita sedikit dengan perusahaan yang baru ini gitu. Tadi kan menampung banyak itu ya orang-orang untuk terlibat di sana seperti itu. Nah, kan berhadapan dengan banyak orang nih, Fit. Nah, kira-kira bisa cerita nggak bagaimana sebagai seorang leader muda, leader Kristen memperlakukan orang-orang di sekitarnya? Ya, jadi mungkin sedikit sharing juga sih. Kalau dulu, kalau saya sih aktifnya di Forum mungkin lebih banyak ngurusin acara ya, sama biasa musik dulu. Eh, nah, untuk ngurusin acara itu, eh, kalau dulu istilahnya ya kalau gak ada, jadi semua dikerjain gitu. Semua dikumpulin. Kalau misalnya di perusahaan itu jadi project leader lah namanya. Jadi kan sebuah project, saya ngurusin acara. Dulu saya ngurusin acaranya itu jadi ketua acara apa retret sama ketua acara GKY Cup dulu. Nah, GKY Cup itu banyak banget sih. Ternyata yang dulu dilakuin tuh yang nggak ngerti apa-apa dulu, eh, karena masih kecil ya, masih nggak terlalu paham lah. Jadi ya udah disuruh apa lakuin. Nah, tapi itu ternyata skill itu tuh menjadi secara nggak sadar tuh mungkin teman-teman yang pernah ngelakuin juga secara nggak langsung itu belajar berorganisasi dan belajar berkomunikasi dengan pihak eksternal. Dan itu menjadi modal yang sangat mahal loh waktu masuk ke perusahaan. Itu pertama. Terus kedua, waktu melihat sesuatu, kan pasti bisa dibilang itu punya tim atau punya struktur organisasi. Ada tim yang memang harus dilihat gitu. Dan, secara nggak langsung juga kalau misalnya apa, mendapatkan jabatan sebagai ketua atau kepala di dalam manapun ya, di dalam gereja, di dalam kepengurusan, berarti kan memang kita menjadi leader juga di dalam. Dan satu hal yang saya bisa garis bawahi ya, dan yang saya coba aplikasikan sekarang itu gimana cara kita bisa berempati dengan orang gitu. Kenapa empati itu penting banget? Karena nggak semua orang itu bisa sejauh itu mengerti perasaan orang. Karena empati itu kadang orang merasa oh ya udah di perusahaan ya perusahaan, bukan urusan gue gitu. Tapi kan kalau dari firman Tuhan kan ya sekali lagi kan dibilang kasihlah samu seperti dirimu sendiri. Jadi ya maksudnya uh, apa yang kita pelajari di gereja, gimana cara kita memperhatikan teman-teman gereja kita, dan gimana cara kita tidak cuma simpati ya, tapi harus berempati. Kenapa sih si A ini nggak mau ngelakuin ini? Kenapa sih si B ini berargumen seperti ini? Kenapa sih si C bilang males gitu, nggak mau pelayanan lagi gitu. Nah, kan kadang kalau misalnya kita cuma satu arah kan kita menjadi jatuhnya kan judging, jadi nggak tahu gitu backgroundnya itu kenapa sih mereka. Nah itu uh, dulu sih itu yang memang agak susah ya. Jadi memang dulu tuh saya kadang suka sering ngobrol sama teman-teman, kenapa sih gitu, nggak langsung judge oh dia salah dia benar. Nah itu hal itu yang coba saya bawa sampai ke sekarang, gimana bisa membuild satu
satu struktur organisasi menjadi lebih ke keluargaan seperti itu. Dan juga saya dan tim juga mengajarkan orang, oke, kalau misalnya orang tidak melakukan, tanya dulu kenapa sih. Gitu. Jadi ya yang saya garis bawahi sih dari sifat empati itu. Dari sifat empati itu maka bertumbuhlah. Jadi kita memang kita memang harus mengasihi orang lain, either itu di dalam gereja ataupun di luar gereja, either itu Kristen maupun non Kristen, seperti itu. Kira-kira itu, Ci. Oke, tadi kan bisa dikatakan bahwa ketika David mengatakan bahwa kepemimpinan Kristen itu dikaitkan dengan bagaimana mengasihi Allah dan sesama seperti itu, yang menjadikan orang lain kan keluarga seperti itu ya. Tapi tim ini betapa pentingnya sebuah tim. Berarti waktu waktu remaja ya, dikasih begitu banyak kepercayaan, Grady maupun David, baik yang mimpin sebuah tim olahraga waktu itu tanding gitu ya, maupun tim musik maupun kegiatan-kegiatan acara PIC yang lainnya, itu kan melatih sebenarnya bagaimana kepemimpinan yang sekarang ini ya, melatih seperti itu. Nah kalau misalnya gitu Grade, gimana cara kalau misalnya kamu sekarang kan udah dua-duanya kalian jadi pemimpin muda, perekrutan anak-anak muda ya, ini nih pembelajaran ya buat anak-anak muda yang ada di gereja, maksudnya mereka kenapa sih pentingnya komisi remaja bagi mereka, supaya mereka bersosialisasi, belajar organisasi, tetapi lebih dari itu mereka belajar firman Tuhan yang kelak nantinya bisa diaplikasikan dalam dunia kerja, dunia nyata sekarang ini. Nah kalau ngelihat tentang hal itu, kira-kira gimana nih Greg? Kalau kamu disuruh milih kira-kira kualitas anak muda seperti apa sebagai sesama anak muda tentunya. Oke, Ci. Nah, kalau aku biasa kalau ngerekrut orang gitu ya, ngerekrut tim, terlepas dari skill-nya dia memang sesuai dengan requirement yang kita butuhin, hal yang kita lihat berikutnya adalah attitude, Ci. Bahkan bisa dibilang attitude itu nomor satu yang kita cari dari orang. Karena skill masih bisa diasah. Sesuatu itu masih bisa diajarin, tapi kalau attitude, itu susah, Ci. Itu udah karakter yang nempel, yang akan susah untuk diasah, dan kita nggak punya cukup waktu juga untuk mengasah. Bisa jadi kalau kita salah ngerekrut orang dengan attitude jelek, impact-nya adalah ke tim. Untuk yang lebih banyak itu akan lebih terasa impact-nya lah, bisa dibilang impact-nya lebih kerasa untuk orang yang lebih banyak kalau kita merekrut orang yang salah di sisi attitude. Nah, balik lagi tadi Cici sempat singgung, kira-kira kalau ngomongin tentang di komisi remaja, komisi pemuda, itu kan juga ngomongin tentang organisasi juga, ngomongin tentang kepengurusan gitu ya. Kalau ngomongin tentang kepengurusan, yes, pastinya kalau kita mau ngomongin tentang kerjaan, selalu akan relate dengan organisasi. Karena ya, perusahaan itu organisasi. Berarti kan ketemu dengan orang yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, punya background yang berbeda-beda, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita punya kesempatan untuk melayani di kepengurusan, baik itu komisi remaja dan komisi pemuda, ya aku akan dengan sangat mensuggest setiap yang nonton ini untuk terjun ke sana, karena itu adalah privilege untuk belajar mengenai organisasi itu sendiri. Dan mungkin yang lebih bisa dikulik adalah organisasi di Komisi Remaja dan Pemuda di gereja merupakan wadah yang baik buat pengembangan diri. Kenapa lebih baik? Dikarenakan organisasi yang ada di gereja adalah organisasi yang berdasarkan dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ini yang lebih penting. Kenapa sih kok kebenaran firman Tuhan lebih penting? Balik lagi, Ci. Begitu kita udah ke dunia yang
seperti sekarang ini gitu ya, tantangannya terlalu banyak, bukan terlalu banyak, tantangannya banyak banget. Bahkan bisa dibilang setiap hari itu pasti ada tantangan. Apalagi dunia ini kan ya pergerakannya dinamis, sangat dinamis. Dan bagaimana kita untuk menyikapinya, bagaimana kita untuk meresponnya juga perlu dibarengi dengan sikap yang tepat. Sikap yang tepat harus didasari oleh kebenaran yang tepat. Kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang perlu untuk menjadi sesuatu yang tumbuh dan menjadi dasar di hati buat setiap yang ada. Kalau buat aku pribadi, karena kalau misalnya dalam kehidupan pastinya naik turun, Cik. Ambil contoh, dulu pas lagi di komisi remaja, pelayanan, mungkin pada saat itu hati kita tuh menggebu-gebu. Wah, ya pelayanan untuk Tuhan. Oh ya, kita belajar firman-Nya. Bahkan dulu kalau misalnya Cici tahu ada di gereja di fasilitasi evangelism explosion ya. Bagaimana untuk belajar tentang penginjilan dan sebagainya. Itu kan yang dikuatin kan sebenarnya firman Tuhan. Bahkan ada ayat-ayat hafalan tuh setiap kelasnya mesti ada ayat yang kita hafalin. Dan itu bagaimana kita nge-approach dan sebagainya untuk penginjilan. Nah, pada saat itu mungkin hati kita menggebu-gebu dan kita merasa kita bisa dekat sama Tuhan, kita bisa berserah sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Tapi dalam proses kehidupan nggak selamanya bisa memiliki konsisten kayak gitu, Cik. Untuk diri aku pribadi ya, naik turun. Bahkan proses iman aku pribadi pun naik turun. Ada saatnya aku ngerasa jauh dari Tuhan. Ada momen di mana saatnya aku untuk mendekat lagi sama Tuhan. Dan itu kalau misalnya mau dikasih time frame secara panjang, itu kondisinya naik turun, Cik. Jadi nggak kayak naik terus atau nggak konstan terus Jadi kayak main kondisinya roller coaster ya. kayak roller coaster sih. Ada Benar. gitu juga waktu itu. Nah, yang menarik adalah ini, Cik. Pada saat aku ngerasa jauh, aku tahu jalan baliknya kemana. Pada saat aku ngerasa, oh, yang aku lakuin kok kayaknya jauh ya dari yang seharusnya aku lakuin. Yang seharusnya dilakukan oleh anak Tuhan misalnya. Aku tahu kemana aku harus balik. Dan dasar itu yang aku rasa perlu untuk menjadi dasar buat setiap anak-anak muda ke depannya. Jadi pada saat mereka mengalami tantangan apapun, naik turun itu normal, because we are human. Tapi dasarnya itu atau bibitnya itu perlu untuk tertanam dulu, yang bisa diwadahi melalui komisi remaja, komisi pemuda, melalui kepengurusan juga. Nah, itu banyak hal yang bisa menjadi wadah sebenarnya di situ, Ci. Mungkin itu. Iya. Ini Cici apa ya namanya ya? Cukup bersyukur ya, cukup bangga karena bersama-sama dengan kalian di komisi remaja sehingga tahu bagaimana kalian apa ya berjuang pada waktu itu baik di kepengurusan maupun ketika berjuang juga untuk bisa menolong teman-teman yang lain seperti itu di dalam komisi remaja itu sehingga sekarang anak-anak remaja bisa melihat bahwa kenapa sih harus ke komisi remaja tadi udah dijelaskan ya oleh David maupun Grady bagaimana pengaruhnya waktu di komisi remaja itu kepada kehidupan sekarang. Tapi kalau kita bicara tentang kesempurnaan pasti seperti Grady bilang nggak ada orang jatuh bangun ya maksudnya, tetapi ada rule, ada guidance yang kayak oh itu tuh kemana harus pulang yaitu kepada Tuhan seperti itu. Nah David, boleh sedikit share gitu loh, maksudnya pengalaman iman rohani yang didapat sekarang ini ya, di apa sih yang paling berat ketika menghadapi pekerjaan ataupun mungkin dalam keluarga atau apapun yang sehingga apa yang dulu pembinaan iman ataupun yang sekarang masih terus didapatkan itu bahwa anak-anak muda bisa melihat gitu, nggak bisa balik kemana-mana seperti tadi Grady bilang kecuali balik kepada Tuhan, yang khususnya kita bicara tentang kaum muda Kristen. Pergumulan apa yang akhirnya bisa menolong mereka untuk you must back gitu ya. Ya,
Jadi sebenarnya udah di-mention Grady sih. Jadi waktu masuk ke dunia kerja, pressure-nya itu jauh berbeda dengan dunia, bisa dibilang dunia sekolah atau dunia kuliah atau di dalam gereja lah, seperti itu. Apalagi udah di dunia luar dan dituntut menjadi leader. Gitu. Itu stresnya ya setiap hari stres gitu. Tiap hari tiba-tiba ada masalah ini, masalah itu. Dari pagi harus tiba-tiba, aduh ada chat masuk, email masuk, harus meeting sana sini, belum harus ngurusin timnya juga, ada masalah segala macam. Nah, baik lagi ya, kalau saya sangat setuju ya dengan pernyataan Grady. Kalau misalnya di perusahaan, kalau misalnya dulu ya di gereja, kalau misalnya ada masalah apa kan banyak teman tinggal curhat gitu. Apalagi kalau udah masuk komunitas, apalagi kalau udah masuk komsel. Mau cerita apa aja juga enak gitu. Gue stres nih gitu. Pasti ada yang nanyain, kenapa gitu, ayo doa bareng. Di perusahaan itu bisa dibilang agak berbeda ya. Tipe komunitasnya itu berbeda. Mereka punya kepentingan masing-masing, mereka punya pemikiran masing-masing, dan cenderung tuh ya mereka punya prinsip masing-masing yang seperti Grady dibilang ditanam dari kecil seperti bagaimana. Jadi kadang tuh kalau misalnya pusing ya, misalnya kayak isu internal atau apa gitu misalnya yang hal-hal sepele, misalnya karyawan mau resign aja, tim gitu, saya tim tiba-tiba mau resign gitu. Waduh, pusing gitu mikirinnya gimana ini, terus kenapa orangnya gitu. Nah, itu dan atau misalnya target nggak achieve gitu. Waduh, stresnya kan stres banget tuh. Nah, kadang tuh tidak ada komunitas gitu sebenarnya. Kalau misalnya mungkin beberapa kondisi itu nggak ada komunitas di dalam perusahaan itu untuk sebagai tempat curhat. Baik lagi, gimana caranya biar tidak menjadi down dan sampai terlalu jatuh gitu ya. Baik lagi, kita kan ada senjata yang paling hebat nih, berdoa, berlutut dan berdoa. Itu yang kita diajarin tuh dari kecil bahkan ya, dari sekolah minggu. Dan itu sangat works banget loh. Kalau misalnya teman-teman nih yang kalau stres, bahkan banyak ya, maksudnya hal-hal orang yang melakukan bisa dibilang meditasi segala macam, tapi kan intinya kan sama, berdiam diri, berlutut, menenangkan hati dan berdoa. Dan itu salah satu senjata yang powerful banget untuk ini ya, untuk berserah kepada Tuhan, bilang ke Tuhan ya memang kita tuh bukan siapa-siapa gitu kalau nggak Tuhan tolong, seperti itu. Dan itu yang pasti dilakuin sih sampai sekarang. Ya, thank you. Kita stop sampai di sini, kita sambung lagi karena tadi ada pernyataan David yang perlu dikupas tentang support system kepada anak remaja ya.